Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restiana, NPM 1840102067. Di sini saya akan membahas tentang teknik pengeringan ikan. Yang pertama yaitu pengeringan ikan dengan sinar matahari. Pengeringan dilakukan dengan menjemur ikan selama kurang lebih 3 hari jika cuaca cerah, dan balikan ikan sebanyak 4-5 kali agar pengeringan merata. Keuntungan pengeringan dengan menggunakan sinar matahari tidak memerlukan penanganan khusus dan mahal, serta dapat dikerjakan oleh siapa saja. Kelemahan dari pengeringan dengan menggunakan sinar matahari berjalan sangat lambat, sehingga terjadi pembusukan sebelum menjadi kering. Yang kedua, pengeringan mekanis. Pada pengeringan mekanis, ikan disusun di atas rak-rak penyimpanan di dalam ruangan tertutup yang dilengkapi dengan beberapa lubang ventilasi. Pengeringan mekanis memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, ketinggian suhu, kelembaban, dan kecepatan udara mudah diatur. Yang kedua, sanitasi lebih mudah dikendalikan. Yang ketiga, tidak memerlukan tempat yang luas. Yang keempat, waktu pengeringan menjadi lebih teratur. Yang ketiga, pengeringan dengan rumah kaca. Pengeringan rumah kaca pada prinsipnya merupakan ruang yang tertutup oleh dinding atau atap transparan bening, sehingga sinar matahari dapat masuk ke dalamnya. Udara panas di dalam ruang ditangkap sehingga suhunya makin tinggi, lebih tinggi dari suhu di luar ruang. Suhu yang tinggi itulah yang dimanfaatkan untuk mempercepat proses penguapan air dari ikan. Yang keempat, pengeringan tipe bak. Pengeringan tipe bak yaitu bahan atau ikan diletakkan pada suatu bak yang dasarnya berlubang untuk melewatkan udara panas. Bentuk bak yang digunakan ada yang persegi panjang dan ada juga yang bulat. Keuntungan dari pengering jenis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, laju pengeringan lebih cepat. Yang kedua, kemungkinan terjadinya overdrying lebih kecil. Yang ketiga, tekanan udara pengering yang rendah dapat melalui lapisan bahan yang dikeringkan. Yang kelima, pengeringan tipe rak. Pengeringan tipe rak mempunyai bentuk persegi dan di dalamnya berisi rak-rak yang digunakan sebagai tempat bahan yang akan dikeringkan. Ikan-ikan diletakkan di atas rak yang terbuat dari logam dengan alas yang berlubang-lubang. Kegunaan dari lubang tersebut untuk mengalirkan udara panas dan uap air. Yang keenam, pengeringan beku. Ikan yang dikeringkan dengan metode pengeringan beku memiliki mutu lebih baik daripada ikan yang dikeringkan dengan cara lain. Ikan lebih ringan karena lebih banyak air yang keluar dan lebih tahan lama. Proses pengeringan ikan juga berjalan lebih cepat. Yang ketujuh, pengeringan terowongan. Bahan yang akan dikeringkan ditebarkan dengan tebal lapisan tertentu di atas baki atau anyaman kayu ataupun lempengan logam. Baki tersebut ditumpuk di atas rak atau lori atau truk. Truk yang sudah dimuati dengan baki yang berisi bahan basah dimasukkan satu persatu ke dalam lorong atau tunnel dengan interval waktu yang sesuai dengan pengeringan bahan. Terowongan tersebut merupakan ruangan yang panjang dan dialiri dengan udara panas. Yang kedelapan, pengeringan dengan sinar inframerah. Sinar inframerah sudah sejak tahun 1960-an digunakan dalam industri perikanan untuk pengeringan dan perebusan ikan. Sinar tersebut mempunyai panjang gelombang 0,76 sampai 400 mm tergantung pada temperaturnya. Sumber-sumber yang dapat digunakan untuk menghasilkan sinar inframerah sebagai berikut. Yang pertama, lampu radian. Yang kedua, permukaan pijar dari logam atau keramik yang dipanaskan dengan listrik, pembakaran gas, atau cara lain. Yang ketiga, spiral atau plat nikrom dipanaskan dengan listrik hingga 800 derajat Celcius. Yang keempat, pembakaran radian yang tidak menyala atau radian flameless burner. Yang selanjutnya, hasil olahan fermentasi. Yang pertama, ikan peda.
Produk ikan peda memiliki karakteristik daging berwarna kemerahan segar, tekstur daging sedikit keras dan namun liat. Mikroba yang berperan dalam proses fermentasi peda dari jenis Halobacterium, Acinetobacter, Flavobacterium, Cytophaga, Micrococcus, dan Sorinebacterium. Selama proses fermentasi berlangsung, terjadi perubahan penurunan kadar air akibat perlakuan garam yang diberikan sehingga didapatkan tekstur ikan peda sedikit keras namun liat. Terbentuk citra rasa dan aroma khas produk yang terbentuk dari proses perombakan senyawa protein dari lemak menjadi senyawa metil keton dan butil aldehid. Kandungan gizi ikan peda adalah kadar protein 20-22%, kadar lemak 7-14%, dan kadar NaCl 15-17%. Yang kedua, fermentasi terasi. Terasi merupakan produk fermentasi ikan atau udang dalam bentuk pasta. Kandungan gizi terasi untuk terasi udang adalah 27-30%, kadar air 50-70%, dan garam 15-20%. Sedangkan terasi dari ikan adalah 20-45%, kadar air 35-50%, dan garam 10-25%. Mikroba yang terdapat pada terasi adalah Micrococcus, Aerococcus, Sorinebacterium, Flavobacterium, Cytophaga, Bacillus, Halobacterium, dan Acinetobacter. Selama fermentasi berlangsung, terjadi perombakan protein menjadi senyawa sederhana seperti protease, pepton, peptida, dan asam amino. Yang ketiga, kecap ikan. Pembuatan kecap ikan dengan cara menambahkan garam pada ikan, kemudian difermentasikan dalam wadah tertutup selama beberapa minggu ataupun bulan. Dari hasil fermentasi ini terbentuk cairan, dan cairan itulah yang disebut dengan kecap ikan. Mikroba yang terdapat pada kecap ikan adalah bakteri dari golongan Aspergillus fumigatus dan Penicillium notatum. Yang keempat, bekasam. Bekasam merupakan produk hasil fermentasi ikan dengan menambahkan sumber karbohidrat, biasanya nasi atau beras ketan yang telah ditambahkan ragi tape, yang nantinya dirombak menjadi gula sederhana, alkohol, dan asam, yang berperan menciptakan rasa dan aroma yang khas. Jenis ikan yang digunakan seperti ikan lele, ikan mas, ikan nila, ikan mujair. Bakteri yang terdapat pada bekasam dari jenis Lactobacillus soriniformis dan Lactobacillus spp. Komposisi gizi bekasam yang dihasilkan adalah kadar air 55-68%, kadar protein 4-7%, kadar lemak 5-6%, kadar abu 6-8%, dan pH berkisar antara 4,5-4,9. Yang kelima, wadi. Menurut Estiawati 1993, wadi adalah salah satu produk ikan awetan yang diolah secara tradisional dengan metode penggaraman dilanjutkan dengan proses fermentasi. Ikan yang biasa diolah menjadi wadi yaitu ikan betok dan ikan gabus. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.